Yang jadi isu negatif itu biasanya itu kalau orang yang tidak memberikan perpuluhan itu ditakut-takutin. Nah, itu yang saya kurang Iya, setuju sekali, iya. setuju sama sekali. Gak memberikan perpuluhan, gak masuk kerajaan surga. Iya. Waduh, itu bagaimana tuh? Menurut Anda gimana? Iya. Lalu selalu di counternya dengan pernyataan, apakah pendeta tidak boleh kaya? Pendeta kan juga manusia. Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di channel Charismatic Reform. Kali ini kita akan bahas mengenai topik yang kayaknya sensitif terus nih. Iya betul. Sampai sekarang masih hot topik, yaitu apa? Perpuluhan. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Ini kan biasanya nih kalau perpuluhan tuh selalu dikaitkan dengan yang mengkhotbahkan ini, dia mengutip ayat Maleakhi 3 ayat 10 ya kan? Betul. Jadi barang siapa yang gimana bunyinya? Bawalah Persembahan perpuluhan ya, nah, jadi rumahku. Jadi nanti kan ujung-ujungnya kan nanti akan dibukakan tingkap-tingkap langit, apa segala macam gitu ya. Terus ada juga kan ayat sebelumnya ya kalau nggak salah ya, yang dibilang katanya kalau Tuhan, dengan apa aku menipu engkau? Iya. Ya kamu nggak kasih perpuluhan, itu kan punya gua, itu kan lu menipu gua gitu ya. Betul. Terus dikaitkan lagi dengan ayat perjanjian baru yang katanya penipu, pezina, apa bla bla bla, nggak masuk kerajaan surga. Jadi katanya nggak memberikan perpuluhan, nggak masuk kerajaan surga. Iya. Waduh, itu bagaimana tuh? Menurut Anda gimana? Ya, jadi menurut saya perpuluhan itu sesuatu yang baik gitu ya. Betul. Dan sebagai umat Tuhan sebenarnya itu ya kita memberikan perpuluhan itu boleh dibilang menjadi salah satu bagian ibadah. Tapi yang jadi isu negatif itu biasanya itu kalau orang yang tidak memberikan perpuluhan itu ditakut-takutin. Itu yang saya kurang setuju sekali, setuju sama sekali. Jadi kalau orang tidak memberikan perpuluhan itu lalu dianggap dia berdosa, lalu dianggap dia juga tidak menjalankan perintah Tuhan dan menjalankan kehendak Tuhan. Iya, waduh. Nah itu. Jadi menurut saya janganlah kalau orang tidak memberikan perpuluhan, janganlah ditakut-takuti, janganlah juga dibilang dia berbuat kesalahan, berbuat dosa. Menurut saya sih itu saja sih kira-kira. Mungkin kita bisa gali lebih dalam lagi. Ini sekarang begini, selalu kalau ada pihak pendeta atau gereja yang kita diserang soal perpuluhan, pasti dia bilang begini, itu kan kita kan butuh untuk bayar listrik, bayar keamanan, biaya operasional, gaji si anu. Itu kan duit semua katanya. Betul. Tapi kita income dari mana katanya. Nah itu gimana tuh? Nah menurut saya kalau gereja butuh biaya operasional ya memang. Seperti dia bayar listrik, bayar air, ada kebutuhan misalkan pajak bangunan dan lain sebagainya, mobil, butuh bensin, asuransi dan lain sebagainya. Nah memang gereja itu butuh yang seperti tadi saya katakan, tapi janganlah sampai kebutuhan itu lalu kita kaitkan dengan perpuluhan supaya orang itu memberikan perpuluhan. Menurut saya cobalah terbuka gitu ya dengan betul. Jemaat memberitahu kita di dalam menjalankan gereja ini butuh uang sekian untuk biaya operasional. Terbuka, sampaikan ke jemaat, bukan ditakut-takuti atau diiming-iming. Iya, tapi juga ada
yang saya lihat juga ada yang kurang baik. Kadang pendetanya berlebihan gitu loh. Nah, itu Ya, dia. ya apa seperti pendeta boleh kaya atau tidak. Jadi menurut saya kadang pendeta berlebihan, pakaian apa dari gaya hidupnya yang Iya, berlebihan. berlebihan. Saya coba kita lihat dari seringkali kalau kita katakan demikian, lalu bilang apakah pendeta tidak boleh Nah, kaya? itu. Menurut saya jangan langsung ketika dikatakan demikian, lalu selalu di counternya dengan pernyataan, apakah pendeta tidak boleh kaya? Pendeta kan juga manusia, memang. Tapi kita lihat di ayat-ayat firman Tuhan ya, Iya, iya, contoh yang utama lah, iya. Paulus ya. Iya, iya. Coba kita lihat, Ya, hidupnya kan sederhana sangat, dan dia kan luar biasa. Kitab-kitab di perjanjian baru sebagian besar ditulis oleh Paulus ya. Iya, iya, Nah iya. itu banyak Nggak sekali. Tapi nggak pernah kayak gitu ya. gaya hidupnya coba kita lihat. Iya, betul. Sekarang ini, zaman sekarang ini, ya maaf aja, ya, kita ini kritik sih menurut Iya, saya. iya. Pendeta jadi kalau maunya mobilnya mewah, terus apa kalau naik pesawat mintanya kalau first class, business class, dan lalu apalagi ya pakaiannya, arlojinya, sepatunya, ya menurut saya Iya, iya, iya. ini ya sesuatu yang perlu dikritik sih menurut saya. Betul. Kenapa nggak bisa lebih Bijaksana ya. bijaksana lah? Tapi dia juga defense-nya begini. Dia bilang katanya, kita memang biasa kan memang udah aturan gereja kita memang ada perpuluhan katanya. Coba kita bayangin, dia ngelesnya begini nih. Coba dibayangin, perpuluhan tuh di kampung tuh dapat berapa sih dia katanya? Dapat berapa sih? Paling dapat buat makan aja nggak cukup katanya begitu. Nah itu selalu ngedefense-nya begitu. Ya kita nggak bisa bayangin dong. Ini kan kita yang kritik yang di kota, bukan yang di kampung. Betul. Iya, ya Ya kan? kita lihat ini ya gereja-gereja yang Di boleh kota. bilang gereja mega church gitu ya. Iya, ini kan yang kita lihat kan, yang kita kritik itu yang di kota, bukan yang di kampung begitu. Jadi kadang-kadang tuh pembelaannya nggak pas juga ya. Iya, betul. Pembelaannya nggak pas juga. Menurut saya cobalah kita sebagai anak Tuhan bijaksana di Ya, dalam ya, menyampaikan sesuatu ke Ya. jemaat, dan juga bijaksanalah kita di dalam gaya hidup kita supaya tidak juga menjadi menjadi batu sandungan gitu, bisa dipandang kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan dengan segenap hati kita. Menurut saya menurut saya kalau hamba Tuhan ya, pendetanya itu walaupun gerejanya cukup besar dan juga punya kemampuan finansial yang kuat, tapi kalau dia menurut saya akan sangat dihargai kalau dia dengan kebijaksanaan apa adanya untuk betul. dari gaya hidupnya. Menurut saya dia akan lebih dihargai daripada yang show off gitu ya. Betul. Intinya kalau saya boleh simpulkan ya, intinya pertama kita harus ngajarin jemaat dengan benar, betul ya. Jadi jangan nakut-nakutin orang pakai ayat itu. Kedua, perpuluhan ini memang sebenarnya tuh hal yang baik, tapi karena beberapa kelakuan beberapa oknum itu, perpuluhan ini jadi kayak dibilang orang lahan untuk cari duit. Betul. Ini sangat mencederai sebetulnya. Iya. Ketiga, ini nih gaya hidup pendeta ini penting. Kalau Anda mau dihargain, coba tolonglah hiduplah dengan bijaksana begitu ya, yang bersahaja begitu ya. Iya. Jangan berlebihan begitu ya. Iya. Jangan bilang emang pendeta nggak boleh kaya, jangan ngomong kayak begitu. Iya. Begitu ya. Betul. Oke, kalau gitu untuk episode kali ini saya sudahi dulu. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.